Halo Brave People, welcome back di my channel Pahaya Kriwut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Brave People, kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang berkarismatik di Kalimantan Tengah. Tentunya sebagian orang Indonesia tentunya sudah tahu ya, seorang tokoh pejuang ini cukup dikenal. Apalagi orang asli Kalimantan Tengah pastinya sudah tahu sama beliau ini. Dulu pernah membawa daerah Kalimantan Tengah menjadi bagian dari Indonesia, teman-teman. Nah, siapakah dia? Dia ini sekarang menjadi nama bandara ya, bandara di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bandara Cilikriwut. Dan juga nama jalan yang dari Palangkaraya sampai daerah Sampit sana itu namanya Cilikriwut. Nah, jadi teman-teman sudah tahu siapa sebenarnya Cilikriwut? Mari kita bahas di channel Pahaya Kriwut, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara bahasa Dayak, Cilikriwut ini adalah artinya anak angin. Kalau dari bahasa ya, translate ya teman-teman, Riwut ini angin, teman-teman. Nah, bagaimanakah biografi beliau? Apa yang dia perjuangkan di Kalimantan Tengah? Tetap stay di Pahaya Kriwut. Cilikriwut adalah gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pertama pada periode 30 Juni 1958 sampai Februari 1967 dan pahlawan nasional Indonesia. Pangkat terakhirnya di Tentara Nasional Indonesia TNI adalah Marsekal Pertama TNI. Cilikriwut berlatar belakang suku Dayak Ngaju dan sangat menjunjung tinggi adat budaya leluhurnya. Ya, walaupun demikian dalam perjuangannya ia ternyata melampaui sekat kesukuan dan menjadi pejuang bangsa. Cilikriwut ini lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Februari 1918. Ia menempuh pendidikan dasar pada Sekolah Rakyat Full School yang dikelola Zending di Kasongan. Ia berdomisili di rumah keluarga pendeta Sehrel asal Eropa Swiss yang saat itu sedang bertugas di Kalimantan. Menjelang remaja dan lulus sekolah pada tahun 1930, Cilik diboyong pendeta Sehrel ke Jawa dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Perawat Taman Dewasa Yogyakarta hingga lulus tahun 1933. Nah, selanjutnya pada tahun 1933 sampai 1936 ia mengikuti sekolah atau kursus perawat di Purwakarta dan Bandung. Nah, Cilikriwut juga berkiprah di dunia jurnalistik sejak tahun 1936. Pada tahun 1940 sampai 1941 ia menjadi redaktur majalah Serspakat atau bahasanya Suara Rakyat. Nah, majalah tersebut diterbitkan oleh Pakat Dayak, yaitu organisasi kaum muda Dayak di perantauan dengan ruang lingkup kedaerahan dan mewakili visi memajukan orang Dayak dan semangat kebangsaan. Cilikriwut juga menjadi responden harian pembangunan di bawah pimpinan Sanusi Pane serta koresponden harian pemandangan. Nah, pengalaman menjadi kuli tinta ini yang di kemudian hari disalurkan oleh Bapak Cilikriwut kita ini dengan menulis beberapa buku tentang Kalimantan Tengah. Karyanya di antara lain Makanan Dayak, Sejarah Kalimantan, Kalimantan Memanggil, Memperkenalkan Kalimantan Tengah dan Pembangunan Kota Palangkaraya, Maneser Penatau Tatuhiang, serta Kalimantan Tengah Membangun. Sebagai anggota TNI, Cilikriwut juga ikut berjuang melawan penjajah menjelang akhir tahun 1945 pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang secara berangsur-angsur menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia kepada Nika atau Belanda ya. Dan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang berkedudukan di Yogyakarta memanggil para pemuda Kalimantan yang berada di Jawa untuk membentuk badan perjuangan guna merebut Kalimantan dari tangan Nika atau Belanda ya. Dan pemuda tersebut bersepakat untuk membentuk pasukan yang diberi nama pasukan MN 1001 yang memiliki arti pasukan Muhammad Nur dengan 1001 akal atau jalan untuk mencapai kemerdekaan bagi Pulau Kalimantan. Nah, Cilikriwut pada saat itu berpangkat mayor dan terpilih sebagai salah satu komandan pasukan. Tugas pasukan MN 1001 cukup berat, yakni melaksanakan ekspedisi ke wilayah Kalimantan
Tujuannya adalah menggalang simpati dari masyarakat untuk melawan tentara Nika. Dalam usahanya kembali ke Kalimantan, pasukan MN 1001 dibagi menjadi 2 rombongan yang masing-masing yang pertama dipimpin oleh Cilikriwut dan Husin Hamzah. Rombongan Cilikriwut menuju ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah dan rombongan Husin Hamzah menuju Kalimantan Selatan. Begitulah kesepakatan mereka sebelum menjalankan tugas ekspedisi laut ke Kalimantan. Nah, di antara peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Cilikriwut yang berkaitan dengan angka 17 adalah melakukan sumpah setia bersama 6 pemuda Dayak yang mewakili 142 suku Dayak kepada pemerintah Republik Indonesia di Gedung Agung Yogyakarta. Sumpah tersebut disaksikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri dan gubernur pada tanggal 17 Desember 1946. Cilikriwut terlibat juga dalam operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 17 Oktober 1947. Pasukan payung dari MN 1001 atau AURI dipimpin Letnan Muda Iskandar, Letnan Muda M. Dahlan, dan Letnan Bintang. Pasukan payung yang berangkat dengan menumpang pesawat Dakota RI 002. Meski tidak ikut terjun, Cilikriwut berperan sebagai penunjuk jalan dalam operasi yang melibatkan 14 orang itu. Mereka menuju kota Waringin, menggalang warga setempat untuk ikut bergerilya. Momen tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir pasukan khusus TNI Angkatan Udara. Saat bertugas di Yogyakarta, Cilikriwut bertemu calon istrinya, Slementi Suparti, di Rumah Sakit Pati Rapih pada tahun 1947. Pernikahannya digelar pada 31 Mei 1948. Dalam bidang pemerintahan, Cilikriwut mulai berkarir di bidang politiknya nih. Pada tahun 1950, Cilikriwut menjadi Wedana di Sampit, kemudian menjabat Bupati Kota Waringin Timur dan Bupati Kepala Daerah Suantara tingkat 2 Kota Waringin Timur pada tahun 1951 hingga 1956. Pada periode itu muncul desakan dari warga Dayak untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah selaku Bupati Kota Waringin. Pada Oktober 1956, Cilikriwut mengirim telegram ke pemerintah pusat perihal keinginan orang Dayak tersebut. Pada awal 1957, dia diangkat menjadi residen untuk melakukan persiapan pembentukan Kalimantan Tengah yang kantornya berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak kala Provinsi Kalimantan Tengah resmi berbentuk, nama Cilikriwut mengemuka sebagai kandidat gubernur. Akhirnya Cilikriwut terpilih menjadi gubernur, kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah yang pertama dan memerintah dari tahun 1958-1967. Dan pada era kepemimpinannya, Kampung Pandut pun kemudian berubah menjadi Palangkaraya dan menjadi ibu kota Kalimantan Tengah sekarang. Nah, hadiran Presiden Soekarno pada momen peresmian pembangunan Palangkaraya tak lepas dari diplomasi Cilikriwut. Dan di hadapan Bung Karno, Cilikriwut pernah mengusulkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya. Jadi teman-teman, memang dari dulu ya wacananya ibu kota itu ada di Kalimantan Tengah semenjak zaman Bapak Cilikriwut. Nah, usulan ini bersambut respon positif dari Bung Karno dan seluruh anggota Dewan Nasional. Menandai hal itu, Tugu Dewan Nasional pun dibangun di kota Palangkaraya yang rencananya akan menjadi pusat lokasi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Namun, dengan bergantinya kabinet, wacana pemindahan ibu kota pun hilang dengan seiring waktu. Nah, pecahnya gerakan 30 September 1965 yang disusul dengan pergantian kekuasaan menyebabkan Cilikriwut diterpa badai politik. Pemilik rencana Marsikal pertama Anumerta itu mendapat stempel Gubernur Soekarnois dan harus melepas jabatannya pada Februari 1967. Walaupun demikian, karirnya di bidang politik tetap berlanjut. Cilikriwut melanjutkan karirnya di Departemen Dalam Negeri, Pangkowilhan, hingga anggota DPR, MPR, Lembaga Pemilihan Umum. Dalam suasana peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-42, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987, Cilikriwut meninggal dunia pada usia 69 tahun. Sebelumnya dia dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan, Banjarmasin karena penyakit liver atau hepatitis. Cilikriwut dimakamkan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai penghargaan atas jasa dan perjuangan dalam revolusi fisik maupun pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah,
namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Palangkaraya. Kemudian pada tahun 1998 di era Presiden B.J. Habibie, Cilikriwut ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden RI nomor 108/TK tahun 1998 tanggal 6 November 1998. Angkatan Udara RI juga memberikan pangkat Laksamana Marsikal pertama sebagai tanda kehormatan berkat jasanya di lingkungan AURI dan perjuangannya di Kalimantan Tengah. Nah, itu dia teman-teman perjalanan dari seorang tokoh yang terkenal di Kalimantan Tengah, yaitu Cilikriwut, teman-teman. Nah, jadi di luar dari perjuangannya yang tercatat nih teman-teman, infonya memang Bapak Cilikriwut ini memang orangnya pintar, dan juga dari segi lain ya, ini sangat sakti, dan dia punya tempat pertapaan yang disebut dengan Bukit Batu. Di situ pernah dia bertapa, teman-teman. Tapi itu mungkin secara cerita ya dari dulu ya teman-teman. Jadi nenek-nenek moyang atau orang tua dulu sering menceritakan hal-hal itu di luar catatan prestasi dia yang sebagai pencetus Kalimantan Tengah. Apalagi Palangkaraya dulu itu adalah Kampung Pahandut namanya, dan sekarang ini menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Tengah yang megah, teman-teman. Nah, itu dia perjuangan seorang marsikal pertama, yaitu Bapak Cilikriwut, provinsi Kalimantan Tengah. Dan bagi teman-teman yang tahu kisahnya, silakan komen di bawah. Dan bagi teman-teman juga ada yang salah dari kata-kata saya, silakan juga komen di bawah. Oke, brave people, demikian itu saja dari saya. See you in the next video.